Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Nanda Jabar Rozak dari Teknologi Rekayasa Internet, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2018. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai digital input-output using Arduino Uno in Tinkercad Software Simulation. Jadi, ketika pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai traffic light LED with Arduino using simulation, Tinkercad Software. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan kedua, uh, kita dapat task mengenai pengantar Arduino dan Digital I/O. Jadi, uh, saya akan bahas mengenai apa itu Arduino dan Digital I/O. Sebenarnya di task sebelumnya mengenai pendahuluan IoT, kita diminta untuk uh, menjelaskan buat rangkaian sederhana, hanya membuat rangkaian sederhana menggunakan LED. Akan tetapi pada pertemuan sebelumnya saya sudah membuat suatu rangkaian sederhana dan menambahkan satu rangkaian yang dengan Arduino. Jadi sebenarnya di sebagian task dari pertemuan ini sudah saya kerjakan di pertemuan sebelumnya. Bahkan pengertian mengenai apa itu Arduino, kemudian apa itu LED, pin-pin Arduino gunanya untuk apa aja, LED-nya seperti apa, ada RGB, ada LED biasa, itu seperti apa, sudah saya jelaskan pada laporan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek di sini di video ini saya sudah jelaskan sekitar 18 menit, cukup jelas dengan demo dan rangkaiannya. Oke, next materinya. Oke, jadi ada 3 part. Pertama pendahuluan. Sebelum nanti masuk, saya akan coba review dulu apa itu Arduino Uno, kemudian resistor, LED. Lalu, jadi ini kayak materi sebelumnya. Kemudian yang kedua, saya akan ada tambahan push button switch. Nanti apa itu push button switch kita akan coba belajar bareng-bareng. Yang kedua, mengenai tugasnya itu ada 3. Ada add library Arduino di Proteus, kemudian ada 2 rangkaian. Rangkaian pertama membuat blink LED yang sudah saya kerjakan sebelumnya sebenarnya. Cuman ada permintaan dari asisten praktikum dan dosen pembimbing untuk mengubah rangkaiannya. Dan kemarin di suggestion diminta untuk menambahkan LED-nya menjadi 8. Nanti kita lihat bareng-bareng. Kemudian rangkaian kedua kita akan buat rangkaian Arduino dengan switch dan LED. Dan yang terakhir kesimpulan. Oke. Pertama, saya akan coba review apa itu Arduino. Jadi Arduino adalah open source microcontroller board based on microchip Atmega 328P. Jadi Arduino ini dia sediakan hardware dan softwarenya. Baik itu, saya kira Arduino bisa diinstal di Mac OS, bisa diinstal di Windows, dan mungkin di Linux juga bisa ya. Saya cuma belum coba install di Linux. Kalau di Mac OS saya udah coba dan saya pakai juga Arduino di sini. Cuman ini saya tampilkan aja. Oke. Itu pengantarnya. Jadi dengan Arduino kita bisa mainan sensor, kemudian sensornya bisa kita program sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan use case, dan kita bisa juga hubungkan sensor tersebut mau kita kirim datanya ke cloud computing atau ke another network using internet, kabel, GSM maupun cloud. Jadi itu sekilas soal Arduino. Nyaman sekali kalau kita belajar IoT dengan Arduino karena ada beberapa tutorial di arduino.cc. Ya, teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali tutorial dan pengantar contoh program buat kenalan dengan Arduino. Kemudian saya akan coba review LED karena di sini nanti kita masih menggunakan LED. Jadi cukup diingat saja LED yang paling penting adalah ada 2 kutub, yaitu katoda dan anoda. Katoda akan terhubung ke ground dan anoda positifnya akan terhubung ke tegangan. Kemudian resistor ini berfungsi sebagai penghambat atau dia resistansinya, kan tegangan kan macam-macam besarnya. Kalau kita udah hubungkan dengan listrik, arus listrik yang tegangannya mungkin 12 volt, sedangkan LED kita cuma dapat nerima mungkin 3 volt atau sampai 6 volt. Nanti kalau langsung tanpa dikasih resistansi, maka akan meledak itu LED. Jadi kita perlu resistor. Oke. Selanjutnya, setelah saya coba review, saya akan masuk ke push button. Nah,
Jadi ini penampilan atau tampakan push button ini kayak ini lebih ke sakler ya, cuman sama aja nanti ada 4 ketika kita push button switch. Nah, kayak gini. Nanti kita bakal pakai yang ini. Jadi kalau ini ada 2 terminal ya, kita gunakan 4 yang ada 4 terminal. Nah, di terminal ini kalau kita ini kan ada 1, 2, 3, 4. Oh, ini yang 4 juga. Kalau kita hubungkan antara ujung saya namai ujung A, B, C, D. Oke, A, B, C, D. Kalau ujung A kita sambungkan langsung dengan ujung C, maka di sini dia statusnya adalah tersambung. Jadi tersambung tuh seperti ini push button. Sebentar, saya carikan gambar yang bisa menjelaskan. Push button switch simbol. Oke. Tersambung itu artinya listriknya mengalir seperti ini. Ini tersambung, artinya listriknya akan mengalir sehingga ketika ini tersambung, saya masukkan LED di situ, maka LED-nya akan nyala. Jadi di sini kita harus pisahkan, nanti kita rangkaiannya harus terpisah. Ujung A tidak boleh tersambung langsung dengan ujung C karena apa? Karena dia akan langsung nyala dan tanpa kita tekan buttonnya dia akan langsung nyala. Nah, kita harus pisahkan secara horizontal ujung A dengan ujung B atau ujung A dengan ujung D itu possible. Oke. Ini soal push button, yang penting jangan langsung direct vertikal aja karena dia statusnya akan langsung terhubung dan langsung nyala. Nanti push buttonnya tidak bekerja. Oke. Langsung ke rangkaian pertama. Oke, sebelumnya add library to Arduino di Proteus. Jadi kalau teman-teman menggunakan Proteus, kebetulan saya pakai macOS, jadi si Proteus sudah nggak support di macOS seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di video yang ini juga ada, di laporan yang ini juga ada. Jadi ketika teman-teman pakai Proteus, teman-teman bisa download dulu library-nya, diimport ke Proteus, kemudian teman-teman install Arduino IDE, bisa download di arduino.cc. Nah, dari situ teman-teman udah bisa simulasi dari rangkaian yang dibuat di Proteus untuk bisa ngoding seperti ini. Nah, cuman karena saya pakai Tinkercad, kenapa pakai Tinkercad? Karena ini yang bisa jalan di Mac OS dan nggak perlu install, cukup install web browser udah bisa. Jadi basically dia functionality-nya sama dan kita bisa gunakan. Oke, next-nya rangkaian pertama tadi soal membuat blink LED. Jadi di sini kalau yang sebelumnya saya cuma 4 LED, saya tambahkan sesuai permintaan dari asisten praktikum karena itu saya buat jadi 8. Nah, 8 di sini code-nya masih sama dengan yang kemarin. Jadi pertama ada void setup, kita deklarasikan dulu variabelnya 13, 12, 11, 10, 9, 7, 4, 1. Ini di-set sebagai output. Nah, pin ini itu nanti merujuk ke rangkaian yang kita buat. Jadi rangkaiannya berapa, maka itu juga harus disesuaikan. Kemudian di bawahnya void loop. Di sini kita cuman buat suatu digital write height, kemudian kita kasih delay 100 milisecond, kemudian dia mati. Jadi dia akan nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati dengan delay 100 milisecond. Ngeloop terus dari lampu pertama sampai lampu ke 8. Di sini ada resistor, fungsinya yang saya jelaskan tadi sebagai resistansi. Kemudian di sini ada kalau kita klik seperti ini, di sini adalah anoda, artinya anoda dia akan terhubung ke positif atau ketegangan, dan ini ada katoda, artinya negatif, kita akan hubungkan ke ground. Sama persis dari lampu pertama sampai ke 8, itu dihubungkan kalau yang negatif ke ground, yang positif ke resistor, dari resistor ke tegangan. Nah, basically blink lampu cuman gini aja, ada Arduino, kemudian pin yang di sini tuh pin output ya, ataupun pin input output, di sini outputnya, kemudian di sini innya. Nah, oke, kita langsung coba saja dari rangkaian yang kita buat. Jadi dia initializing. Nah, ini
merah, biru, biru, hijau, kuning, merah. Ngeloop lagi ke merah, kuning, hijau, biru, biru, hijau, kuning, merah. Jadi saya buat ngeloop dari pin nomor 11, 10, 13, 12, 9, 7, 4, 1. Jangan bingung kenapa di sini terbolak-balik 13 dan 12, karena saya sesuaikan aja biar dia urut, dan karena rangkaiannya di pin warna kuning, dia saya hubungkan ke 10, jadi 13, 9, 10 gitu. Jadi, oke, itu rangkaian Blink. Jadi di sini saya goals-nya cuma review, karena di pertemuan sebelumnya saya sudah mengerjakan ini dan sudah saya jelaskan detail di video sebelumnya. Kemudian saya akan langsung next ke rangkaian kedua, di mana kita buat rangkaian Arduino, switch, dan LED. Nah, ini di bawahnya yang mungkin saya akan jelaskan lebih detail. Basically dia sama ya, kita masih gunakan Arduino, kemudian ada LED resistor, dan hanya ada satu tambahan push button ini. Nah, oke, saya stop simulation dulu. Ketika ini saya klik, dia akan pindah ke another Arduino. Tinkercad keren juga ya, dia bisa satu, ini saya bisa input dua Arduino sekaligus, atau 3, 4, 5. Terus kita bisa, ini code-nya yang Arduino kedua, ini yang Arduino pertama. Jadi langsung bisa berubah. It's perfect sih. Simulation dari Adobe ini. Nah, ini LED saya hubungkan ke ground, kemudian yang positifnya ke resistor, lalu saya hubungkan ke pin nomor 3, lalu ada ground lagi, dan satunya saya hubungkan ke pin nomor 4. Sorry. Ini nomor 4, ini nomor 3. Jadi yang biru nomor 4, yang merah nomor 3. Nah, terus saya hubungkan push buttonnya juga, yang bagian pin nomor 1 saya hubungkan ke nomor 7, lalu di sininya ke negatif. Kemudian yang kedua, controller dari warna merah saya hubungkan ke 6, dan ini ke ground. Oke. Jadi si push button yang ini dia akan mengontrol warna biru, dan yang ini kita yang mengontrol warna merah. Ini A, ini B gitu ya, biar ntar jelasnya gampang. Oke. Itu rangkaiannya. Jadi langsung masuk ke Arduino-nya dari push button, lalu LED juga masuk ke Arduino. Kemudian ini codingannya, jadi sama, kita menggunakan C, lalu ada void setup. Jadi inisiasi pertama kita deklarasikan dulu bahwa pin nomor 6 dan 7 itu digunakan sebagai input pull up. Jadi ketika dia di push, maka dia akan ke trigger sebagai inputan. Kemudian pin nomor 3 dan 4, ini LED-nya, ini digunakan sebagai output. Jadi 6, 7 input dari push button, kemudian 3, 4 sebagai output. Oke, ini inisiasinya. Jadi yang ada device di situ, ada barang kita inisiasi, kemudian kita masuk ke looping programnya. Jadi kita buat function loop di sini, lalu kita buat suatu variabel namanya file 1, dia akan membaca pin nomor 6, kemudian file 2 membaca nomor 7. File ini value ya, value 1, value 2. Kemudian kita menggunakan kondisi, karena tadi di awal saya pengen ketika saya pencet push button ini, maka yang warna merah akan menyala, warna biru akan menyala. Ketika push button B saya pencet, maka warna merah akan menyala. Jadi kita menggunakan if, jadi di programming ada if else. If else ini kayak suatu kondisi, ketika kondisi pertama dipenuhi, maka dia akan kerjakan sesuatu. Ketika kondisinya tidak dipenuhi, juga dia akan kerjakan sesuatu. Itu kayak jika, maka gitu dong. Nah, di sini kondisi pertama, jika value pertama artinya itu pin nomor 6, tinggi, high, statusnya 1 gitu di biner, kemudian dia akan digital write 3. Nah, ini dia akan jadikan mati. Kemudian ya, ketika selain itu digital write-nya akan high. Kemudian yang value kedua, ketika value-nya dia high, maka akan rendah, dan value selain itu ketika pin nomor 4-nya low, dia akan nyala. Oke. Jadi kenapa high low-nya ke switch? Karena itu hubungan di ini ya, ini terminal 1A, terminal 2A, kayak default value-nya tuh high. Nanti kita rubah ke low. Jadi biar dia bisa
aliran listriknya bisa masuk ketika dipencet dan dia nyala. Jadi basically gitu doang. Kalau kita pencet dia akan nyala, kalau enggak mati. Itu dituangkan dalam kode if else ini. Ini deklarasi pin input outputnya, terus ini inisiasi buat ngebaca inputan. Oke, kita coba jalankan. Nah, beda dengan yang atas ya. Kalau yang atas tadi karena nggak ada inputan, blink LED-nya langsung nyala. Tapi kalau di sini kita harus, karena kita deklarasikan inputan, maka harus dijelasin, harus dikasih trigger. Kalau kita pencet, maka dia akan nyala. Kalau ini saya tahan ya, saya tahan push buttonnya, dia akan nyala. Kalau saya lepas, mati. Ini saya tahan, nyala, mati. Jadi ketika dipencet, nyala. Kalau nggak dipencet, mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Itu. Oke, itu aja penjelasan dari saya mengenai rangkaian dari Arduino, switch, dan LED beserta kode programnya menggunakan C, stop simulation. Kemudian kesimpulannya dari project ini adalah di rangkaian pertama kita menggunakan Arduino, LED, dan resistor untuk membuat blink LED yang berjalan otomatis gitu. Kita manfaatkan function loop di sana. Itu tidak ada suatu inputan. Jadi ketika program dijalankan, Arduino langsung memproses bahwa perintahnya apa, yaitu membuat blink LED. Kemudian di rangkaian yang kedua, di sini kita tambahkan satu inputan device atau input device, yaitu berupa push button. Jadi ketika program dinyalakan atau Arduino dinyalakan, si microprocessor ini dia nggak akan langsung nyalain program, dia mengeksekusi berdasarkan perintah yang diprogram oleh dia. Dia baru akan nyalain outputnya, which is output di sini adalah si LED ketika push button dipencet. Jadi sebelum push button dipencet, dia nggak akan nyala. Kalau tadi di Blink memanfaatkan function loop dalam programmingnya, di push button ini kita memanfaatkan if else condition untuk menyatakan bahwa kamu harus nyala atau mati. Mungkin itu saja dari saya atas penyampaiannya, atas perhatian yang teman-teman berikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat, dan sampai jumpa. See you in the next tutorial or in the other project in pertemuan ketiga, yaitu analog input output. Thank you. Assalamualaikum.